Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya sampai dengan hari ini, hari yang ke-29. Bagi yang terakhir hari ini, maka akan berakhir pada hari ini Ramadannya. Tapi kita pun masih menunggu keputusan pemerintah ya Pak Ustadz ya. Apakah masih sampai dengan tanggal 30 atau kita akan hari raya pada hari Jumat besok, atau kita Idul Fitri pada hari Sabtu. Tinggal menunggu keputusan pemerintah. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira kalau teh pesurau ti Ustadz? Masih ada, akhir toh. Tanggal 29 nunggu lu ya insyaallah. Tapi ulo tamah pos suhuru atau senggol. Abu ti bolong hui insyaallah. Kita doakan bersama para pendengar baik yang ada di Poliamatov FM maupun yang ada di Cahaya FM Bualemo dalam keadaan sehat walafiat untuk terus menyempurnakan berbagai ibadah, berbagai amalan di bulan suci Ramadan tahun ini insyaallah. Dan kami juga menyapa para pendengar Poliama dan juga Cahaya FM yang sampai dengan saat ini setia bersama kami di Bingkai Ramadan. Baik Ustadz, di hari ke-29 tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dan Poliama Top FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Pomom-ololo ti Ustadz ya. Akan meninggalkan kita. Dia akan senantiasa datang kepada kita. Tetapi ketika dia datang, entahlah kita masih ada atau tidak ada. Atau telah tiada di muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Allah mempertemukan kita dengan kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Allah mempertemukan kita sampai di penghujung ini, di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengamalkan berbagai macam amaliyah di bulan suci Ramadan. Dan beruntunglah orang yang mengerjakan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Baik Ustadz, sebelum kita akan membahas mengenai amaliyah-amaliyah, saya tertarik dengan amaliyah di akhir Ramadan Ustadz ya. Di hari terakhir bulan suci Ramadan ini tentunya kita insya Allah dalam 1-2 hari ini akan melaksanakan sholat id. Nah ini persiapan kita menghadapi sholat id kira-kira apa Ustadz? Iya, yang pertama ketika kita mau melaksanakan sholat id ya, kita harus kalau sholat id seperti itu kita makan dulu. Mengapa Ustadz ya? Karena beda antara, itulah membedakan antara puasa dan tidak puasa. Jadi di Idul Fitri ini harus makan dulu. Habis subuh makan. Kalau puasa kan sebelum subuh makan. Nah, ini hari raya habis subuh makan. Wajib makan. Disunahkan. Iya. Sunahkan makan. Karena itu pembeda antara itu bukan hari raya, bukan puasa lagi. Karena habis subuh makan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita disunahkan untuk yang belum mengeluarkan zakat fitrah segera mengeluarkan zakat fitrah ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, faman addaha qabla salati ya fa innaha
zakatun makbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum sholat, maka dia dicatat atau dianggap zakat yang diterima, maksudnya dianggap zakat. Ya, wa man addaha ba'da sholati fa innaha shadaqatun minas sadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan di luar dari sholat Id atau setelah sholat Id, maka dia dianggap sedekah biasa, bukan biasa. Lagi dianggap zakat fitrah. Ya, maka itu disunnahkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya sebelum sholat Id. Nah, makanya mazhab Hambali itu kalau mereka mengeluarkan mengeluarkan zakat fitrah ba'da subuh, ya mereka sudah mempersiapkan ya mempersiapkan makanan mereka ya untuk mereka bagikan kepada fakir miskin, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi tauke ingat betul biasa Ustaz, anak-anak ini yang sementara biasanya kan setelah Idul Fitri ada tauke bawa jalan itu. Pas salam-salam di rumah, Assalamualaikum, minta zakati sampai orang pasar pun berarti tidak termasuk zakat fitrah itu Ustaz, itu ya. Masuk sedekah atau biasa, infak biasa ya. Sedekah atau infak biasa. Dan tetapi itu dinamakan kalau bahasa kita zakati. Zakati. Nah, kalau orang yang tidak sempat memberikan zakat fitrah seperti yang saya dengar, kita sering dengar bahwa entah yang puasa antara langit dan bumi. Apakah ini benar di statement ini seperti itu? Hadisnya hadis lemah. Ya. Hadisnya saya sudah periksa, hadis itu adalah hadis yang lemah. Tapi intinya fungsi dari zakat fitrah itu dua: membersihkan puasa dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua adalah yang kedua itu memberikan makan kepada orang miskin. Ya, itu dua hal itu yang fungsi dari zakat fitrah. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat fitrah, dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, berarti dia tidak memberikan makan orang miskin. Yang kedua, puasanya masih bruto, belum neto. Iya. Nah, kemudian kita masuk kepada pelaksanaan sholat Id. Ya. Nah, ini kan jika saja ada perbedaan hari antara Muhammadiyah dengan pemerintah ini kan, antara hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, kalau yang sudah sholat hari Jumat berarti biasanya juga mereka gabung sholat di hari Sabtu. Nah, ini bagaimana ini? Ciki dua pintu kalau pakai dua kaki. Jadi harus dipastikan kalau memang hari Jumat ya hari Jumat. Ya. Nggak usah lagi sholat di hari Sabtu. Ya. Biasanya kan ada yang dapat undangan untuk khutbah di hari Sabtu. Dapat undangan khutbah hari Jumat, berarti juga khutbah hari Sabtu. Juga hari Sabtu. Memang ciki dua pintu dia kalau pakai dua kaki. Jadi dia tetap sholat di hari Jumat. Ya. Artinya walaupun tidak khutbah di hari Jumat, tapi dia diundang khutbah di hari Sabtu. Nah, ini boleh dia khutbah di hari Sabtu itu Ustaz ya? Ya. Di zaman Nabi pernah mereka hari raya di tanggal 2 Syawal karena lambat informasi masuk kepada Nabi. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sekarang kan informasi tidak ada yang lambat. Tidak ada yang lambat. Tahu semua ada. Semua tahu, berbeda pun jauh hari sudah ditahu. Ya. Saya saja dari 2 bulan yang lalu saya sudah tahu ini perbedaan. Akan ada perbedaan antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-dua akan berbeda ini. Idul Fitrinya berbeda, Idul Adha-nya juga berbeda. Ya, saya sudah tahu 2 bulan sebelum. Jadi kalau keterlambatan informasi tidak mungkin. Ya, karena kalau di zaman Nabi keterlambatan informasi karena juga fasilitas belum memadai. Sehingga keterlambatannya sehingga mereka melaksanakan hari raya itu di 2 Syawal, tanggal 2 Syawal bukan 1 Syawal. Kita kan tidak ada 2 Syawal. Ya, jadi semua informasi sudah ada semuanya. Ini kan juga masih wacana. Tapi kalau nanti akan ditentukan oleh pemerintah tetap di hari Jumat. Tapi kalau saya lihat bukan wacana ini. Ini akan kepastian. Karena apa? Penetapan derajatnya sudah berbeda. Ya. Kalau Muhammadiyah 0, itu sudah masuk 1 derajat. Ya, hilal itu 0, itu sudah dianggap tanggal 1 maksudnya. Dianggap tanggal 1. Kalau pemerintah itu standarnya berapa? 5 derajat. Jauh sekali. 3 derajat saja kemungkinan berbeda, apalagi sudah 5 derajat. Jadi jelas kemungkinan besar akan berbeda. Ya, berbeda dan itu hal yang pasti. Bukan lagi wacana, tapi pasti. Karena apa? Standarnya sudah berbeda. Kalau standar berbeda pasti kesimpulan juga berbeda. Karena standarnya berbeda. Jadi itu pentingnya kalau kita kita sudah meneliti, kecuali pemerintah legowo kepada Muhammadiyah. Saya mau pakai standar Muhammadiyah 0, juga 1 Syawal. Tapi di Ramadan awal kemarin kan tidak ada perbedaan Ustadz ya. Di Ramadan awal tidak ada perbedaan. Sudah dilihat tahun-tahun berapa itu berbeda. Saya sudah lihat tahun-tahun berapa berbeda. Tahun ini perbedaannya Idul Fitri dan Idul Adha. Di awal Ramadan kan tidak berbeda. Iya. Jadi sudah dilihat. Kita sudah bisa menilai 5 tahun ke depan kita sudah tahu tahun-tahun berapa itu berbeda. Di tahun ini
start sama-sama, finish berbeda. Begitu. Iya, jadi tahun ini startnya sama-sama. Iya. Maksudnya berpuasa start sama-sama. Iya. Ya, baru akhir berbeda. Iya. Ya, Muhammadiyah duluan, ya pemerintah belakangan. Karena standar, kembali lagi ke standar, bukan masalah ru'yat dengan hisab ini ya, tapi standar yang berbeda. Kalau Muhammadiyah 0, itu masuk 1 Syawal, ya, sementara pemerintah standarnya 5 derajat. Nah, ini berdasarkan hadis atau bagaimana ini? Apa Ustaz? itu? Itu 0, dengan 5 derajat ini. Tidak, Ustaz? itu kan penentuan hilal. Penentuan berapa derajat masuk 1 Syawal. Nah, kalau pemerintah harus 5 derajat. Sehingga dasarnya pemerintah sampai menentukan itu 5 derajat, dan kemudian dasarnya teman-teman di Muhammadiyah dengan 0, itu. Apakah ada dasarnya atau bagaimana? Tidak, itu kan berdasarkan ilmu falak. Ilmu falak. Jadi masing-masing punya standar. Orang itu kan punya standar masing-masing. Jadi organisasi ini punya standar begini. Orang organisasi ini punya. Masing-masing punya standar. Apa namanya itu yang pakai hitam-hitam juga di Goa itu juga yang punya standar. Taksabandia itu ya. Taksabandia itu paling duluan lagi. Dia lebih duluan dari Muhammadiyah. Iya. Jadi mereka juga punya standar masing-masing. Jadi masing-masing itu punya standar masing-masing. Kita tidak bisa paksa. Tapi kita harus perhatikan. Kita harus melihat standar itu. Orang yang bijak itu dia bisa menilai perbedaan dari sisi apa mereka berbeda. Itu jangan kita memponis, kita yang paling benar. Tidak. Kita harus melihat, standarnya Muhammadiyah 0, pemerintah 5 derajat, baru itu masuk 1 Syawal. Itu harus begitu. Supaya kita tahu, jangan sampai Muhammadiyah timulot tuturusi, ya. Pemerintah tadi balaka tuturusi. Kan jangan begitu. Itu tidak ilmiah, itu namanya. Kita harus lihat secara ilmiah. Dari sisi apa mereka berbeda? Kenapa mereka berbeda? Sehingga kita bisa menentukan, standarnya yang berbeda. Kalau standar berbeda, pasti kesimpulan juga berbeda. Tapi yang ikut Muhammadiyah benar, yang ikut pemerintah benar. Iya, yang ikut Naksabandia itu yang salah. Karena apa? Di hadis itu cuma 29 dan 30 hari. Tidak yang 28. Jadi yang ikut pemerintah itu benar, ikut Muhammadiyah juga benar. Karena Muhammadiyah 29 kan? Baru kemudian pemerintah 30 hari. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Idza ijtahadal hakim falahu ajran fa akhta ajrul wahid. Ya, apabila hakim itu berijtihad, ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau benar, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi antara Muhammadiyah dengan NU, babak kurampas mana yang 2 pahala dengan 1 pahala. Jadi dua-dua dapat pahala. Ya, bukan dapat pahangga, tapi dapat pahala. Jadi dua-dua dapat pahala. Jadi tinggal baku rampas mana yang dapat 2 pahala dengan mana yang dapat 1 pahala. Jadi dua-dua dapat pahala. Bukan dapat dosa ini ya. Dua-dua dapat pahala. Ya, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada itu juga adalah babuka di hari Jumat, hari raya di hari Sabtu. Tidak, berarti orang tidak komitmen itu. Ya, cuma karena dia cepat semua ikut yang hari Jumat saja, tapi DP hari raya nanti hari Sabtu. Atau tidak 20 itu. Atau tidak 29,5. Tidak ada 29,5 Ustaz ulama butiau atau 28,5. ulama kan ti apa mayo dito, ti aba mayo dito, ti babu ti puasa li baba uti. Ti bapumu nabi. Jadi dia 29,5 Ustaz dia mau puasa setengah hari. Jadi Nabi sendiri dia kalau bikin 29,5. Jadi Nabi bilang itu apa? 29 dan 30 hari. Berarti kalau 29,5 jadi Nabi sendiri bilang bikin Nabi itu jadi Nabi juga itu kalau begitu. Jadi kalau pendengar Cahaya FM maupun Poliamat Top FM ingin ataupun sudah bulat untuk hari raya hari Jumat, silakan fadhal. Langsung sholat. Makan pagi hari. Habis subuh makan. Langsung sholat. Ya. Kalau dia yakin nanti hari Sabtu berarti puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat itu selesai. Ya, tapi jangan kasih salah yang hari raya hari Jumat. Biarkan keyakinan orang. Jangan juga ente pakai lakum dinukum waliyin, itu ayat orang kafir, jangan dipakai kepada orang muslim. Jangan sampai demikian. Ini saya kadang saya melihat kalau misalnya ada orang yang berbeda, ayat perbedaan seperti itu dipakai ayat orang kafir, lakum dinukum. Anggap deh ini ayat untuk orang kafir. Jangan ente pakai sama-sama muslim. Jangan sampai oleh ente bilang begini, hari Jumat ente berarti ente Islam Muhammadiyah. Kalau siapa ente hari Sabtu berarti Islam pemerintah. Dia jadi ulama dia Islam Muhammadiyah, dia Islam pemerintah dia.
Ada juga yang begini, Bali. Kadang orang bilang begini, torang tetap ikut pemerintah. Pemerintah biar salah, torang mau ikut. Pemerintah ini juga punya amunisi. Ya. Ya. Jadi jangankan pemerintah, saya saja di komisi fatwa, saya meneliti. Ya. Saya cuma komisi fatwa, apalagi pemerintah yang punya anak buah yang banyak dan Ya. punya fasilitas alat yang memadai. Di penjuru semua Indonesia. Seluruh penjuru mereka pasang semua Ya, alat. alat-alat yang serba Tapi canggih. standar mereka 5 derajat. 5 derajat sehingga berbeda. Ada pasti berbeda. Kemarin saja beberapa tahun yang lalu saja standarnya 3 derajat. Iya. Kemungkinan berbeda apalagi Apalagi. 5 derajat. Ya jelas ada kemungkinan besar berbeda. Jadi bukan sekedar wacana, ini memang sudah karena standar sudah berbeda. Muhammadiyah 0, itu sudah masuk 1 Syawal. 1 Ya, Syawal. 1 Ramadan. Ya. Sementara pemerintah standarnya 5 derajat. Ya. Jelas kemungkinan besar akan berbeda. Jadi dari standar sudah berbeda, jadi Ya. akan pasti berbeda pula. Ya. Jadi para pendengar yang sama dirahmati Allah, tinggal dari kita masing-masing. Kalau yang ikut Muhammadiyah silahkan dengan tidak menjelek-jelekkan Ya. yang hari Sabtu. Begitu juga yang hari Sabtu dengan pemerintah, jangan jelekkan ini betita lima mutabiha maju mati oleh mana hari raya Jumat ya. Ini. Jadi tapi silahkan saling menghargai, jangan saling menjelek-jelekkan, Ustadz ya. Jadi para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Karena ta'ala. begini Bali, Ya. orang kalau saling menjelekkan itu dia tidak paham sejarah. Ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Ya. itu satu guru. Satu guru. Berguru di Arab Saudi, ya, di tanah suci, bukan di tanah Wangko ini ya, berguru di tanah suci, Suci, bukan ya. di tanah putih lagi. Ya. Jadi mereka berguru satu guru. Jadi kalau misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan kan pendiri Muhammadiyah, Ya. ya. Kemudian Kiai Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pendiri NU, Ya. ya. Dan itu kan standarnya pemerintah NU, Ya. ya. Sehingga berbeda itu biasa, ya. Murid itu berbeda biasa, Ya. ya. Tapi yang kurang biasa itu adalah kita menjadikan perbedaan itu adalah sebuah perpecahan, ya. Kita sehingga saling mencela. Oh, ente itu seperti Tibali bilang tadi, ini Islam Muhammadiyah, ini Islam pemerintah, atau dia pakai dalil lakum dinukum walid. Yang agak keke, ya. Ini ayat orang kafir yang ente pakai sama orang Muslim. Ya. Ya, benar juga itu. Ya, tapi biasanya yang hari Jumat dengan hari Sabtu atau Muhammadiyah dengan pemerintah tidak ada yang bakal Ustaz. Ya. Justru tahi pepatah betul aja puasa wah. Atau puasa tolong Tahi puasa tuh. Tinggal pepatah mulu hari raya dia padahal Hindu mah puasa ya deh. Tapi wanu boy Hindu mah atau dahang Ustaz. Hindu mah atau dahang teh pepatah kai ini. Oh, orang suka hari belakangan. Orang suka masih ada 5 hari lagi. supaya ansap masuk terus. Mulu hari masih ada 3 hari lagi. Dorang bilang kaori. Ada papaya, ada banyak kan. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jadi pesan lagi, pesannya Ustadz ya, sampaikan kemarin saya pernah kutip ini, kalau hari raya hindari bersedih sampai kunjungan ke kuburan itu ya. Ustadz katakan. Jadi ini konsepnya bagaimana ini Ustadz? Iya, kan begini, hari raya itu kan hari kebahagiaan. Kalau ente datang di kuburan ente sedih-sedih. Orang berbahagia baru sedih-sedih. Kan tidak masuk di akal. Kalau puasa oke boleh. Karena itu memang syahrul mubarak. Kita untuk banyak berdoa. Tapi kali ini kan kita mau hari raya baru mau datang di kubur. Baru mau nangis-nangis. Sementara ini hari hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Karena kita sudah menyelesaikan bulan suci Ramadan. Baru kemudian kita bersedih-sedih. Jadi hari raya ini kan diwajibkan bergembira atau disunahkan untuk bergembira ya Ustadz ya. Baru tiba-tiba kita datang ke kuburan kan jadi sedih. Karena tidak mungkin pergi ke kuburan itu berbahagia. Ya jelas pasti sedih. Tidak mungkin ada di kuburan selamat hari lebaran. Ente minalahin orang di kubur ini. Kan sementara bahagia. Yang ada ente mau takut kamari kalau misalnya jadi intinya jangan sampai kita bersedih di hari raya Idul Fitri. Kunjungan ke kuburan harusnya kalau misalnya kita berkunjung itu sebelum Idul Fitri sebelum Ramadan atau bulan Ramadan sebagai pengingat kita. Tapi kalaupun akan berkunjung bagaimana ini Ustadz? Kalaupun berkunjung usahakan jangan lama-lama. Kita berdoa saja baru cabut. Pulang, maksudnya pulang tidak usah lagi lama-lama di situ sehingga kita bersedih lagi. Saya mama so meninggal, diskus tinggal saya, wah tuh papa so, wah akhirnya sedih.
Ya, yang awalnya kita harus berbahagia, bergembira, kita bersukaria, kita bersenang karena ini adalah hari kemenangan kaum muslimin yang telah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Ya, tiba-tiba kita malah justru bersedih-sedih. Kenapa di bulan suci Ramadan kita tidak tumpahkan air mata kita untuk kita doakan kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia? Nanti sudah pada hari raya, saatnya kita bergembira, kita bersedih. Ya, harusnya kan kita bergembira di masa hari raya itu, kita bergembira, bukan malah justru kita bersedih-sedih, iya kan? Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya bukan melarang orang ziarah ke kuburan, Tidak. tetapi momen itu yang menyebabkan yang harusnya kita harus bergembira, kita jadi bersedih. Ya. Nah, Ustadz, kembali lagi dengan pertanyaan, kita sudah memperoleh jawaban bahwa jangan bersedih di Idul Fitri. Nah, untuk Idul Fitri ini kita memaafkan atau kita meminta maaf, mana yang kita dahulukan, yang lebih utama nih Ustadz ya? Yang lebih utama itu memaafkan. Memaafkan ya. Ya, mencabut paku itu mudah, tapi menghilangkan bekas itu yang sulit. Ya, jadi orang mencabut paku mudah. Ya, dia cabut paku, tapi ente tinggalkan bekas itu, ente hilangkan itu bekas itu yang sulit. Malang hipali ente, malang hipali. Menghilangkan bekas itu sulit. Iya. Nah, makanya yang paling berat itu adalah memaafkan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW apa? La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fayu'radu wa yu'radu hadza. Ya, dia berpaling ke kanan dan maksudnya saling bermarahan. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang pertama kali memberikan salam. Kenapa yang pertama kali memberikan salam? Berarti dia legowo. Dia sudah menghilangkan bekas dari kebencian dia. Ya, sehingga itulah orang yang pertama kali meminta maaf itu, yang pertama kali memaafkan itu, ya, berarti dia sudah memaafkan terlebih dahulu. Jadi yang duluan bilang assalamualaikum. Ya, berarti dia yang pertama kali, dia itu gentle. Assalamualaikum. Jadi, biasa assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini entah itu dia balas dengan tidak, yang penting kita sudah menyampaikan selesai, salam. Ya, selesai. Makanya memaafkan itu suatu hal yang sangat berat. Jadi kita usahakan, belajarlah, coba dewasa sedikit lah. Kalau kita bermarahan itu, usahakan kita legowo. Tapi juga memang orang bilang, buat Ustaz tidak rasa Allah apa yang saya rasa. Nah, kadang kan begitu. Itulah, disitulah butuh perjuangan. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Man yatasabbar yusabbirullah. Ya, barang siapa yang ingin bersabar, sabar itu butuh latihan. Ya, jangan cuma sekedar saya sabar. Akhirnya apa? Sabar tapi nyoto, saya sabar. Ya, karena apa? Karena dia tidak melatih kesabaran itu. Makanya kata Nabi, man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirullah, Allah akan memberikan anugerah kepada dia untuk dia bersabar. Karena apa? Karena dia berusaha melatih dirinya untuk senantiasa bersabar, ya. Maka kesabaran itu butuh latihan, ya. Bukan cuma sekedar lisan, saya sudah bisa bersabar, tapi prakteknya itu berat untuk memaafkan kepada orang lain. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan posisinya di atas ini Ustadz ya. Daripada meminta maaf. Jadi kalau misalnya kita baku musuh atau ingo lo tahu, nah kita datangi terlebih dahulu, walaupun kita dalam posisi benar, kita yang datangi duluan Ustadz. Tidak apa-apa ini Ustadz. Tidak apa-apa. Bahkan Hasan Al-Basri itu sebelum dia tidur, beliau mendoakan orang-orang yang beliau benci dan beliau yang benci sama beliau. Ya, dia doakan sebelum tidur. Ya, Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya, maksudnya apa? Sebelum tidur dia usahakan tidak ada yang dia benci dan tidak ada juga dia doakan orang yang membenci dia. Ya, supaya apa? Jangan sampai karena tidur itu apa? Mati kecil. Ya, sebagaimana doa kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi segala puji bagi Allah apa? Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana. Ya, setelah mematikan kami, ya. Jadi Allah Nabi tidak menyebutkan dengan apa? Ba'da naum, tidak, tapi ba'da ma amatana. Ya. Setelah telah mematikan kami. Karena tidur itu adalah mati kecil. Berapa banyak orang yang tidur tapi sudah tidak bisa lagi dibangunkan karena sudah datang ajalnya. Iya, karena ada kisah yang sudah sangat populer ketika Rasulullah menjelang kematian itu masih dia tanya, siapa yang pernah saya sakiti? Nah, sampai seperti itu. Ya, itu akhlak Nabi. Ya, orang mengaku pengikut Nabi baru akhlak bagaimana? Sampai dia tanya, siapa yang saya pernah sakiti? Angkat tangan. Bahkan tiap kali bahkan kisah itu ada Nabi tiap kali
Nabi lewat diludahi, tiap kali Nabi lewat diludahi. Iya. Jadi pas Nabi lewat berikutnya Nabi sudah lihat tidak ada, ini baru udah sama saya. Apa itu sudah jawab mulai kita. Pas Nabi teliti, kenapa ini orang yang baru sudah, ternyata dia sudah sakit. Ya. Dan yang pertama kali menjenguknya siapa? Nabi. Nah, Belum ada orang lain yang menjenguk. Ini akhlak yang perlu dicontoh. So tahu-tahu dia yang salah. Kan biasanya tiba mailah liu bumana liu tem hilim apa. Kan biasanya ada orang yang begitu kan. Malah sampai orang bilang sampai hulu dumuti. Sampai hulu dumuli. Sampai hulu dumuli. Ya kan? Kayak teh milih apa mau lo betul itu rasa ini. Jadi padahal ada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia diulahi, dia dicaci, dia pokoknya dimaki, dilempari batu. Tapi ketika yang bersangkutan sakit, Nabi yang kunjungi pertama. Makanya Nabi bilang apa? Kalau dilempar dengan batu lah, apa namanya? Balas dengan kapas. Kalau kita tidak, bukan balas dengan kapas isi batu dalam. bungkus dengan kapas itu Pak. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelang Idul Fitri di hari Sabtu insyaallah ataupun hari Jumat. Nah, ini kita doakan bersama semua para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan kepada warga Muhammadiyah yang akan berhari raya besok hari, ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dan semoga tetap semangat ya. Kami tetap mengapresiasi Hari Raya untuk Muhammadiyah hari 29 Ramadan terakhir ini ya, dan tetap semangat ya, dan semoga tetap eksis ya, melaksanakan dakwah ya, tetap juga mencerdaskan umat ya kepada seluruh masyarakat di Gorontalo. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.